Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita meresmikan dan menandatangani prasasti dari gedung kelas SMA Negeri 1 Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini SMA berapa? Negeri 5. Nama. Bola termasuk. Tadinya ini apa? Tadinya ini bangunan apa kosong? Kosong. Ibu, alim ke ibu? Ibu saya lagi kan. Ya, amat aman sa. Ibu kemana kok? Ya, amat ya. Kasih Bu. Ada ibu. Oke. Ayo bawa toprak, rawan Ibu. Kasih Bu. Anjir, alhamdulillah. Adeline. Mana Mike? Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita meresmikan dan menandatangani prasasti dari gedung kelas SMA Negeri 1 Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Dan kemudian meresmikan gedung kelas SMA Negeri 2 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.
Selanjutnya gedung kelas SMA Negeri 8 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Gedung Auditorium SMA Negeri 5 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Ini gedungnya. Ada lagi gedung Auditorium SMA Negeri 2 Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Gedung kelas SMK Negeri 1 Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Gedung kelas SMA Negeri 10 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Ya, untuk kepala-kepala sekolah yang hadir, yang berikut sesuai dalam bergabung ke depan, kita akan implementasikan bersama. Semuanya dari depan, semuanya dari di bawah, semuanya dari di bawah. Bu, yang lebih berat, Tidak usah. Mohon izin Bapak Ibu, foto akan kami pandu 3, 2, 1. Luar biasa. Dari kalian semua mohon dari berpegang. Nah, berat ini. 3, 2, 1. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu dan selanjutnya kami persilakan. Ya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Peluncuran PKG bagi Satuan Pendidikan tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak Sarbin Sehe. Yang saya hormati Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Utara, Bapak Muhajirin Bailusi. Staf ahli atau asisten Setda Maluku Utara yang hadir pada siang hari ini ada Ibu Sri dan Pak Kadri. Hadir juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya, pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, hadir Kadis Pendidikan dan dari Inspektorat Gunani, serta kepala sekolah SMA dan SMK SLB Kabupaten Kota yang mengikuti Zoom pada siang hari ini, Bapak Ibu tenaga pendidik se-Maluku Utara yang saya banggakan yang ikut melalui offline maupun online. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini untuk meresmikan khususnya auditorium SMA Negeri 5 ini dan meresmikan secara simbolis banyak bangunan-bangunan yang sudah selesai dikerjakan di tahun 2025. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara yang dengan cepat membenahi diri, memperbaiki data, dan sudah mengawal pembangunan revitalisasi menggunakan APBD 2025 sebanyak 68 sekolah dengan total anggaran 53 miliar. Terima kasih atas kerja baiknya. Dan auditorium ini seperti yang tadi sudah dikatakan dan dijelaskan oleh Pak Kadis, aula ini menghabiskan anggaran 3,7 miliar. Dan ada lagi SMA Negeri 8, 3 ruang kelas menghabiskan 1,7 miliar. SMA Negeri 2 Ternate menghabiskan anggaran 3 miliar. Kota Taliabu ada pembangunan kelas-kelas baru 2,2 miliar.
Ada di Haltin, SMA Negeri 2, 2,1 miliar, dan SMA Negeri 1 Halteng 1,8 miliar, dan masih banyak lainnya. Dan di tahun 2025, kita pun mendapatkan bantuan dari APBN sebanyak 75 sekolah, dengan total anggaran 92 miliar. Kita Pemprov memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk program Pak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pendidikan yang sangat memprioritaskan dan peduli dengan revitalisasi Sarpras. Di tahun 2026, APBN pun kita mendapatkan bantuan 72 sekolah yang akan direvit, terutama untuk penambahan ruang belajar baru dan fasilitas umum lainnya. Untuk APBD 2026 dikarenakan ada pemotongan 800 miliar, maka yang sudah masuk dalam APBD Induk 2026 hanya 15 miliar. Dan akan kita fokuskan untuk pembangunan aula saja, karena aula tidak ada. Karena revit APBN tidak bisa membangun aula. Sedangkan penambahan rombelnya bisa dilakukan dengan APBN. Jadi APBD kita pakai bangun yang APBN tidak bisa bangun. Di tahun 2025 pun anggaran dinas dipakai untuk pengadaan komputer 600-an unit yang sudah dibagi di masing-masing sekolah, dan di tahun 2026 pun kita akan melakukan pengadaan 600 lagi, dan setiap tahunnya sampai 2029 kita akan pengadaan 600 komputer, sehingga harapannya ke depan semua sekolah di Maluku Utara, khususnya sekolah SMA, SMK, SLB semuanya memiliki komputer, karena komputer itu adalah kebutuhan hari ini. SMA negeri sudah punya lab komputer enggak? Punya. Berapa unit? Berapa unit? Hah? Berapa unit? Membutuhkan, Bu. Oke. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada Pak Presiden dengan telah membagikan smart panel yang kita pakai hari ini di semua sekolah se-Indonesia dan termasuk Maluku Utara. Dan di tahun 2026 ini infonya akan ada penambahan lagi, karena tahun 2025 kemarin kan hanya 1 unit. Di 2026 infonya akan 1 unit lagi, sehingga kalau kita pakai nggak geser sana geser sini, di masing-masing ruangan yang dibutuhkan bisa punya masing-masing. Dalam pertemuan hari ini, karena hadir dari Dinas Pendidikan dan ada guru-guru, adik-adik, saya ingin membagikan program prioritas dari Dinas Pendidikan. Pertama adalah bahwa untuk diketahui, adik-adik yang duduk di sini, kalian tuh adalah calon pemimpin masa depan Maluku Utara. Kalian suatu hari nanti yang akan menggantikan bapak-bapak yang pakai baju biru ini dalam Pemprov atau dalam Pemkab atau dalam Pemkot. Kalian pun yang akan menggantikan suatu hari nanti, mungkin saya dan Pak Wakil Gubernur yang berdiri di sini untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Oleh karena itu, sejak dini kalian perlu tahu apa yang terjadi di dalam pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Untuk kalian ketahui, sekolah ini memiliki program, memiliki anggaran yang diberikan dari Kementerian Kemendikbudrismen, namanya BOSP, itu menggunakan APBN. Setiap daerah itu angkanya berbeda-beda tergantung dengan biaya kemahalan. Kebetulan kita di Maluku Utara itu angkanya kurang lebih 1 murid 1,9 juta per murid per tahun. Di sini muridnya ada berapa? Siapa kepala sekolahnya? Ya, berapa murid di sini? Izin, Bu, SMA Negeri 5 Kota Ternate dengan jumlah siswa di tahun 2025-2026 berjumlah 826 siswa yang terdaftar dalam Dapodik. Berapa BOSP-nya? BOSP untuk 2026 1,486. Sudah terima berapa di bulan Januari kemarin?
Kami baru menerima di bulan Januari dengan anggaran 300 lebih untuk kebutuhan di bulan Januari. Bukannya biasanya ditransfer per 6 bulan ya Pak Kadis? Harusnya bukannya 700 juta? Kan Bos P biasanya ditransfer 1 tahun 2 kali bukan? Kenapa terimanya 300 bukan 700? Izin Bu, kami di sekolah sesuai dengan kebutuhan yang ada di SMA Negeri 5 Kota Ternate yang terdapat di bulan Januari. Jadi kami hanya di bulan Januari dan kalau di bulan Februari akan berkurang lagi kebutuhan dari yang ada di bulan Januari. Oke, terima kasih. Jadi, silakan duduk Ibu. Untuk diketahui, Bos P di SMA negeri ini sekitar 1,4 miliaran 1 tahun. Dan kemudian ada namanya Bosda. Kenapa adanya Bosda? Karena di zaman sebelum 2025 ada namanya uang komite. Saya tidak tahu di sini uang komite, ada uang komite karena katanya Bos P itu kurang, sehingga ada uang komite, sehingga ada beberapa anak-anak yang DM saya, dan ketika kita kampanye saya dan Pak Wagub, banyak ibu-ibu yang curhat mereka berat harus bayar uang komite lagi. Makanya di tahun 2025 kita melaunching uang komite dihapuskan, Pemprov memberikan subsidi dengan namanya Bosda. Jadi sekarang siapa yang masih bayar uang komite? Ada enggak anak-anak yang masih bayar uang komite? Sudah gratis? Sudah benar-benar gratis-gratis? Ya. Bosda untuk sekolah ini kurang lebih hampir 500 juta per tahun, Januari sampai Desember. Jadi sekolah SMA negeri ini memiliki uang kurang lebih 2 miliar. 2 miliar ini kalau dibagi 12 bulan maka rata-rata 100 bulan itu sekitar 160 juta. Banyak kan sedikit itu? Adik-adik tahu doanya dipakai bikin apa? Ya, Bos P dan Bosda itu ada aturannya sesuai dengan Permen. Minimal 10% harus isi buku-buku di perpustakaan. Minimal 20% harus untuk rehab fasilitas sekolah. Bukan bangun, hanya merawat. Pertanyaannya, SMA negeri ini perpustakaannya ada isi buku kah kosong? Sekolah fasilitasnya dicat setiap tahun tidak? Kalian setiap ruangan punya proyektor tidak? Setiap ruangan punya kipas angin tidak? Di UKS ada obat tidak? Ada atau tidak ada? Siapa yang bilang ada? Angkat tangan. Siapa yang bilang tidak ada? Angkat tangan. Kalau kalian tidak mau jujur, saya pun tidak bisa bantu kalian. Ada obat di UKS atau tidak? Obatnya tertahu ada atau tidak? Kemudian eskul di sini ada berapa macam? Ada peralatan perlengkapan yang dibantu di eskulnya atau tidak? Tidak ada. Coba kasih mic apa ya? Ada tidak ada? Ruangan ini bergema. Siapa ketua OSIS di sini? Siapa ketua OSIS di sini? Ketua OSIS yang mana? Ada proyektor tidak di sekolah, di setiap kelas? Ada di setiap kelas ada proyektor. Ada kipas angin? Ada. Batulkah Koya dia?